Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin thahir. Uh, yang pertama, saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang pada kesempatan saat ini bisa untuk melihat atau untuk menyaksikan video yang kedua atau video lanjutan dari yang sebelumnya pernah saya buatkan untuk materi perkuliahan pemrograman 3 pada sesi pertama. Saat ini saya akan mengupload ulang mengenai materi perkuliahan pemrograman 3 pada sesi yang kedua, khususnya yaitu tentang perkuliahan array satu dimensi. Kalaupun toh nanti mungkin kita juga akan membahas tentang array yang dua dimensi, tetapi saat ini kita akan fokus dulu terhadap array yang satu dimensi. Setelah array yang satu dimensi kita memiliki kemampuan atau memiliki analogi yang cukup baik terhadap array satu dimensi, maka nanti kita akan melanjutkan pembahasan kepada array yang dua dimensi atau yang kita sebut dengan array yang multidimensi. Secara teori, mungkin array pada Java adalah objek yang dapat digunakan untuk menyimpan sejumlah data. Pada pertemuan sebelumnya, saya pernah membuat sebuah analogi tentang sebuah variabel, gitu ya. Saya analogikan sebagai sebuah pot bunga. Di dalam pot bunga tersebut ada berbagai macam benda, misalnya ada bunga, ada batu, ada tanah, dan bahkan mungkin ada rumput, gitu ya. Dan bahkan mungkin ada beberapa hewan liar ada di sana, misalnya semut dan lain-lain. Pada kesempatan ini, tentang array, saya akan lebih fokus terhadap contoh analogi pot bunga tersebut terhadap contoh bunga. Ya, misalnya, kalau teman-teman pergi ke halaman rumah, melihat sebuah pot, ternyata di dalam pot tersebut ada berisi berbagai macam jenis bunga. Misalnya ada bunga mawar, ada bunga melati, ada bunga dahlia. Misalnya ada 3 jenis bunga. Ada mawar, melati, dan dahlia misalnya gitu ya. Nah, di dalam pot bunga tersebut ada 3 jenis bunga atau 3 macam bunga gitu ya. Di dalam satu buah pot. Maka di dalam analogi ini saya dapat ibaratkan bahwasanya pot tersebut adalah sebagai sebuah array. Kenapa? Karena pot tersebut dapat menampung 3 jenis bunga. Bunga yang berbeda gitu ya. Kenapa? Tipenya sama, yaitu bunga, tipe bunga, tetapi nilainya berbeda. Ada mawar, ada dahlia, ada misalnya tadi bunga melati gitu ya. Mawar, melati, dan dahlia. Ada 3 data, ada 3 bunga, tetapi tipenya sama, yaitu tipe bunga. Nah, dan analogi pot tersebut adalah sebagai sebuah array. Gitu ya. Nah, jadi secara analogi seperti itu ya, array tersebut gitu ya. Kita sebelum kita membahas tentang bagaimana cara pendeklarasian array, bagaimana cara membuat sebuah array di dalam bahasa pemrograman Java, gitu ya. Kita akan membahas dulu pengertian dari berbagai macam sumber. Misalnya adalah sebagai berikut. Array adalah sebuah uh, array adalah sebuah variabel yang menyimpan sekumpulan data yang memiliki tipe sama. Ingat, memiliki tipe yang sama. Atau array juga dapat disebut sebagai kumpulan dari nilai-nilai data bertipe yang sama dalam urutan tertentu yang menggunakan sebuah nama yang sama. Dari pengertian ini, kita dapat menggarisbawahi beberapa hal yang cukup penting. Gitu ya, dapat menandai beberapa hal yang cukup penting. Misalnya, di sini, tipe data yang sama. Ini adalah salah satu syarat dari sebuah array. Kenapa? Di dalam nilai atau data di dalam sebuah array tersebut, datanya tipenya harus sama. Misalnya, kalau tipenya adalah integer, maka integer atau bilangan. Kemudian, kalau tipenya adalah string, maka semuanya harus string. Tidak bisa dicampurkan antara nilai string dengan nilai bilangan. Gitu ya. Misalnya, kalau saya memiliki sebuah kalau saya memiliki
sebuah array, variabel array, misalnya tipenya string, maka di dalamnya pun harusnya bertipe string secara keseluruhan. Kalau misalnya di dalam array tersebut datanya bilangan, maka semuanya pun harus berbentuk bilangan. Entah itu bilangannya integer, entah itu bilangannya adalah float, gitu ya. Itu nggak akan jadi masalah. Nah, kemudian yang kedua yang dapat kita berikan tanda dari pengertian ini adalah sebagai sebuah kumpulan dari nilai-nilai. Kumpulan dari nilai-nilai, gitu ya. Kalau variabel, gitu ya. Kalau variabel sebelumnya itu kan bukan kumpulan nilai, tetapi sebuah nilai. Kalau untuk variabel khususnya adalah itu sebagai kumpulan dari nilai-nilai data. Dengan syarat datanya, kumpulan dari data tersebut tipe datanya sama, gitu ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, gitu ya. Jadi sebagai kumpulan dari nilai-nilai data yang bertipe sama dalam urutan tertentu, dalam urutan tertentu. Gitu ya. Kenapa disebut sebagai dalam urutan tertentu? Gitu ya. Karena di dalam sebuah array tersebut sudah terdapat alamatnya masing-masing untuk data masing-masing. Misalnya, kalau saya memiliki 3 nama bunga, tadi ada mawar, melati, dan dahlia, maka itu adalah sebuah urutan nilai. Dan urutan nilai tersebut memiliki alamat masing-masing. Misalnya mawar memiliki alamat di mana, misalnya melati alamatnya di mana, kemudian dahlia pun memiliki alamatnya di mana. Dan di dalam array tersebut, masing-masing alamat tersebut kita dapat namakan dengan yang namanya indeks, gitu ya. Dan indeks di dalam array tersebut harus atau selalu diawali dengan angka 0. Gitu ya. Misalnya seperti ini. Kalau misalnya saya memiliki sebuah data, saya akan berikan contoh ya. Nah, sebentar, saya akan berikan contoh di BlueJ secara langsung ya. Nah, biar nanti teman-teman bisa melihat bagaimana cara pembuatan untuk sebuah array. Misalnya di sini array 1 dimensi. Oke. Sini kita delete dulu yang ininya, hal-hal yang kurang pentingnya kita delete ya. Nah, sini misalnya ada public static void name. Di sini oke. So, contohnya deklarasi array misalnya string, misalnya bunga. Bunga misalnya di sini ada 3. Ya, maka pada saat saya mendeklarasikan di sini mawar, kemudian di sini ada melati, kemudian di sini ada dahlia. Misalnya seperti ini. Misalnya ada urutan misalnya ada urutan nama bunga seperti ini. Nah, kalau misalnya kita akan melihat indeksnya, akan melihat indeks di sini ya. Jadi ini adalah indeks ke 0. Sementara yang ini adalah indeks ke-1. Ini adalah indeks ke-2. Sehingga urutan-urutan data-data di dalam di dalam variabel array bunga ini itu diawali dengan indeks yang ke-0, 0, 1, dan 2. Sehingga nanti pada saat pemanggilan untuk masing-masing data tersebut tinggal memanggil alamat indeksnya saja, gitu ya. Nanti saya akan bahas bagaimana cara memanggil sebuah data yang berada di dalam sebuah variabel yang bertipe array. Nah, gitu ya. Ini adalah salah satu contoh pemberian indeks di dalam variabel array. Kita akan bahas ke selanjutnya. Nah, di sini setiap data, setiap data tersebut menempati alamat memori atau lokasi yang berbeda-beda dan selanjutnya disebut dengan elemen array. Seperti tadi ya, elemen array sendiri dapat diakses melalui indeks yang terdapat di dalamnya. Namun, penting sekali untuk diingat bahwa dalam C++, indeks array selalu dimulai dari 0, bukan 1. Seperti tadi saya sampaikan bahwasanya urutan data di dalam sebuah
array tersebut selalu diawali dengan angka 0. Berapapun itu banyaknya isi data, selalu diawali dengan indeks yang 0. Ya. Array satu dimensi adalah array yang terdiri dari n buah kolom, atau array satu dimensi adalah array yang terdiri dari satu subscript array saja. Nah, setiap elemen array satu dimensi dapat diakses melalui indeks yang terdapat di dalamnya. Saya akan memberikan contoh ya. Nanti urutan dari dari array tersebut. Untuk mendeklarasikan sebuah array satu dimensi dalam C++, sobat harus menggunakan tanda bracket seperti yang saya sampaikan tadi di dalam contoh ini, gitu ya. Teman-teman harus mencantumkan tanda bracket ini. Itulah yang membedakan antara variabel array dengan bukan. Kalau variabel yang biasa, misalnya string, bunga, saya nggak perlu menambahkan tanda bracket di sini. Kalau itu adalah variabel yang bukan array, maka cukup dengan kata bunga. String bunga. String adalah tipe data, sementara bunga adalah nama variabelnya. Kalau untuk variabel array, kita tambahkan tanda bracket di sini. Itulah perbedaan antara variabel biasa dengan variabel array. Nah, kemudian, ini adalah contoh pemberian indeks di dalam variabel array. Misalnya, gitu ya, ada sebuah variabel integer bernama larik, gitu ya. Ada variabel integer bernama larik dengan 10 isian data. Kita bisa sebut di sini ya, ini adalah yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Datanya ada berjumlah 10. Akan tetapi indeksnya dimulai dari angka 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan seterusnya sampai dengan 9. Artinya ada n min 1. Kalau n-nya ada 10, yang ini ya, ada 10, gitu ya. Ada 10, maka nilai akhir dari array, dari indeks array tersebut adalah n min 1, yaitu 9. Selalu dikurangi n min 1. Kenapa? Karena dikurangi dengan indeks yang 0, karena awalnya adalah 0, bukan 1. Sehingga untuk mengetahui nilai akhir dari indeks yang berjumlah 10 adalah tinggal 10 min 1. Nah, itu adalah contoh dari integer array, array yang bertipe integer array satu dimensi, gitu ya. Nah, ini misalnya detailnya seperti ini. Nilai elemen, misalnya ada angka 2, yang ini ya, angka 2. Alamatnya adalah alamat memori yang ke-1. Dia pada urutan yang pertama, tetapi nilai indeksnya adalah indeks yang ke-0. Kalau angka 8, urutannya adalah 1, 2, 3, 4, yang keempat, tetapi indeksnya adalah yang ke-3. Kalau urutannya yang ke-9, maka indeksnya adalah yang ke-8. Selalu n min 1. Gitu ya. Jadi seperti demikian pada saat pembuatan sebuah variabel array satu dimensi. Sehingga pada saat pemanggilan nilainya pun adalah dari nilai indeksnya, bukan nilai urutannya, tetapi dari nilai indeksnya. Kalau urutan yang indeks kan berbeda. Kalau urutannya urutan ke-9, maka indeksnya adalah 9 min 1. Kalau urutannya ke-10, maka nilai indeksnya adalah 10 min 1. Kalau urutannya yang ke-5, maka indeksnya adalah 5 min 1. Nah, itu adalah cara untuk pemanggilan nanti array atau isi array dari sebuah variabel bertipe array. Nah, ini ya adalah salah satu contoh atau mungkin penggambaran dari elemen yang terdapat di dalam sebuah array satu dimensi. Nah, jadi gitu ya. Ini adalah beberapa contoh pengertian dasar dari array. Kita kembali ke slide yang ini ya. Ini ada jenisnya, ada array satu dimensi, ada array yang multidimensi. Artinya ada yang array 2 dimensi, ada 3 dimensi, dan 4 dimensi. Tetapi yang akan kita bahas adalah hanya array 1 dimensi dan 2 dimensi. Dan yang 2 dimensi pun kita akan bahas setelah kita cukup menguasai analogi atau logika dari array 1 dimensi. Pendeklarasiannya, ini adalah deklarasi cara pertama yang diawali dengan tipe data. Diawali dengan tipe data. Ini ya, diawali dengan tipe data.
kemudian diawali dengan tipe data, kemudian diikuti dengan array, kemudian tanda bracket. Itu adalah salah satu cara untuk pendeklarasian. Kemudian di sini new tipe data sama dengan ukuran. Itu kalau misalnya akan membuat sebuah variabel array, itu wajib seperti demikian. Contohnya seperti apa? Kalau misalnya kita akan membuat dari awal, gitu ya. Begini, kalau kita akan membuat dari awal untuk variabel array. Misalnya di sini ada integer. Tadi di sini ada contohnya nama integer A ya. Maka di sini misalnya integer A. Maka di sini harus menggunakan tanda bracket. Kemudian di sini new integer isinya ada berapa. Maka kalau seperti ini, kita artinya akan menentukan nilai banyak data dari integer A ini adalah sebanyak 3. Gitu ya. Sebanyak 3 isiannya. Berarti indeksnya adalah dari mulai 0, 1, dan 2. Sebanyak 3 isian data. Gitu ya. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Misalnya ada integer. Di sini ada A indeks ke 0 sama dengan 1. Misalnya A indeks ke 1 sama dengan 2. A indeks ketiga, indeks kedua nilainya adalah 3. Dari sini kita dapat mengetahui bahwasanya alamat dari masing-masing indeks tersebut sudah kita injekkan nilainya. Indeks A ke 0, apa namanya, nilai indeks ke 0 adalah 1, nilai indeks ke 1 adalah 2, nilai indeks kedua adalah 3. Gitu ya. Maka pada saat pemanggilannya, misalnya gitu ya, sistem out, misalnya saya akan menampilkan nilai 2, nilai angka 2. Saya akan menampilkan nilai yang ini. Maka yang kita panggil adalah nilai ininya, nilai indeksnya. Nah, contohnya seperti ini. System out print. Misalnya nilai indeks ke misalnya 1. Nah, sama dengan di sini adalah tinggal cantumkan di sini misalnya A bracket 1. Seperti itu. Kita akan compile. Kita akan coba jalankan. Nah, kita akan coba jalankan. Nah, di sini nilai indeks ke-1 adalah 2. Kalau misalnya kita akan mengganti, saya nggak mau menampilkan nilai indeks yang kedua deh, tapi saya ingin menampilkan nilai indeks yang indeks yang kedua. Berarti nilai yang ketiga, yang ini. Nah, maka hasilnya adalah seperti berikut. Nah, gitu ya. Ini tinggal kita ganti ininya ya, nilai indeks kedua. Berarti ya di sini, maka hasilnya adalah seperti berikut ini. Nah, begitu ya, nilai indeks kedua sama dengan 3. Nah, sehingga dalam pemanggilan nilai pun itu harus menggunakan indeks, bukan pemanggilan nilai ini. Kalau kita maksa di sini, maka itu akan error terjadinya. Kenapa? Karena kita sudah batasi nilainya hanya sampai 3 isian data, gitu ya. Dan isian data tersebut, jikalau jumlahnya ada 3, maka indeksnya adalah mulai dari angka 0 sampai dengan angka 3 min 1. Artinya 0 sampai 2. Gitu ya. Kita coba. Dari sisi errornya itu mungkin nggak ada masalah di sini ya. Nggak ada error. Gitu ya. Tetapi pada saat pemanggilan itu pasti akan ada masalah. Kita coba cek ya. Nah, pasti ada error. Ya, ini sih ada error. Jadi indeks 3 out of bound. Jadi itu tidak terrecord kalau indeks yang ketiga. Makanya kita bisa menyampaikan adalah indeks paling maksimum, yaitu indeks 3 min 1 atau indeks yang kedua. Nah, itu adalah salah satu contoh dari cara pendeklarasian sebuah variabel plus pemanggilan variabel array berdasarkan urutan indeks. Nah, ini adalah contohnya ya, contoh dari contoh dari pendeklarasian array dari cara yang pertama. Oke, kita coba cek di slide selanjutnya. Nah, ini adalah deklarasi cara yang kedua. Deklarasi cara kedua ini kita tidak perlu lagi menyebutkan berapa jumlah atau berapa isi yang ada di dalam variabel array tersebut, tetapi kita langsung menyebutkan nilainya, gitu ya. Yaitu dengan cara seperti ini, misalnya ada tipe data, nama array-nya apa, kemudian tanda bracket, kemudian langsung kita ingin menyebutkan isinya, nilai 1, 2, 3, dan sampai nilai ke n. Gitu ya.
Artinya kita tidak perlu lagi menginputkan berapa jumlah total di dalam nilai array tersebut. Gitu ya. Nah, contohnya seperti apa? Seperti ini contohnya. Ya, saya berikan contoh ya. Untuk pemberian nilai secara langsung. Misalnya begini, saya memiliki angka integer A. Kan gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini saya boleh deklarasikan seperti itu. Artinya saya akan langsung memberikan nilainya terhadap variabel array A. Cara pemanggilannya bagaimana? Kita tinggal begini saja, system out print. Misalnya, kalau saya ingin menampilkan nilai indeks ketiga, maka saya harus menampilkan indeks ketiga tersebut berarti yang ini. 1, 2, 0, ini 0, ini 1, ini 2, ini 3. Maka hasilnya akan 4 berarti ya. Akan yang ini berarti. Oke, berarti di sini hasilnya adalah A3. Saya ambil contoh di sini, compile, kemudian jalankan. Hasilnya adalah 4. Hasilnya adalah 4. Gitu ya. Itu contoh pemanggilan dari sebuah indeks. Jadi hampir sama dengan yang cara pertama, pendeklarasian, cuman yang pertama tersebut kita mendeklarasikan dulu variabelnya tanpa menginputkan nilainya. Yang kedua adalah mendeklarasikan variabel dengan secara langsung menginputkan nilai dari array tersebut. Ini cara pertama yang tadi ya, integer misalnya saya akan ganti di sini menjadi B. Nah, sini menjadi B. Ya. Di sini akan A misalnya tanda bracket new integer dalam kurung berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5. Begitu ya. Ini kalau dari deklarasi cara pertama. Ini pendeklarasian dari cara pertama. Deklarasi 1. Cara 1. Ini adalah deklarasi cara 2. Cara pertama, kita mendeklarasikan dulu variabelnya tanpa menginputkan nilai secara langsung. Yang kedua adalah mendeklarasikan variabel plus menginputkan nilainya secara langsung. Dan cara pemanggilannya sama, nggak ada perbedaan dengan baik cara pertama maupun cara kedua deklarasinya. Tapi untuk menampilkannya, cara pemanggilan nilainya itu sama saja, gitu ya. Yaitu tinggal dengan menyebutkan indeksnya atau urutan indeksnya. Ingat ya, data ini itu bukan data nilainya. Jadi yang ini itu bukan data nilai, tetapi data nilai indeks. Ini itu adalah indeks. Ingat ya, indeks. Bukan nilai, tetapi indeks, urutan indeks. Urutan indeks tersebut adalah urutan barisnya dari data-data yang terdapat dalam variabel tersebut, sementara nilai itu adalah bisa pada pada indeks yang manapun. Jadi cara pemanggilan untuk nilai variabel array adalah dengan cara memanggil urutan indeksnya. Nah, ini adalah salah satu contoh pendeklarasian plus penginputan nilai plus pemanggilan nilai dari sebuah variabel indeks array satu dimensi. Oke, ini adalah salah satu contoh pendeklarasian ya. Ini adalah contohnya yang tadi ya kita contohkan baik yang integer, string dan juga menggunakan fungsi for kalau di sini ya. Namun fungsi for kita belum sampai ke fungsi for, penggunaan variabel array di dalam fungsi for. Tetapi pada dasarnya baik menggunakan fungsi for, baik menggunakan fungsi while, baik menggunakan fungsi do while semuanya juga sama. Teknik untuk penginputan nilai maupun cara pemanggilan nilai dari indeks tersebut, ya. Jadi apa namanya? Ini adalah beberapa contohnya ya. Nah, saya akan jelaskan mungkin sedikit lagi ya sebelum ke 30 menit saya akan sampaikan satu contoh mungkin penginputan nilai dari dari variabel array dengan menggunakan fungsi for ya. Nah, ini ya. Saya ambil contoh dari sini itu misalnya saya memiliki
sebuah indeks memiliki sebuah variabel array bernama variabel b sama dengan fungsi for. Fungsi for integer misalnya i itu ya sama dengan 0, i kurang dari. Nah, ini di sini menjadi persoalan nih. Kita harus tahu dulu nih jumlah total isian dari variabel indeks tersebut. Caranya bagaimana kalau di sini? Yaitu dengan menentukan b.length ya, b.length. Kemudian b plus dari sini gitu ya. Jadi harusnya b.length. Nah, ini bukan b++ ya, tapi i++. Oke. Ini boleh dilakukan di dalam fungsi for, boleh juga di luar. Misalnya di sini, integer, misalnya c sama dengan b.length. Itu nggak jadi masalah. Ya, di sini berarti tinggal ganti dengan i kurang dari c. Jadi teman-teman bisa memodifikasi codingan bagaimanapun caranya teman-teman untuk membuat codingan itu bisa berjalan, gitu ya. Nah, tetapi misalnya saya akan sambil contoh di sini aja ya, misalnya b.length. Sini ya. Nah, ini kita sudah memiliki nilainya, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekarang kita coba akan menampilkannya dari masing-masing indeks tersebut gitu ya. Dengan cara seperti ini, sistem out print learn misalnya dalam kurung nilai misalnya adalah nilai misalnya begini ya. Sederhananya seperti ini ya. Berarti b dalam kurung i. Kita akan coba ya. Compile. Tidak ada masalah ya. Di sini jadi di sini tidak ada error ya. Mudah-mudahan memang pada saat nanti di output pun tidak ada masalah. Kita coba jalankan hasil dari codingan tersebut. Kita akan coba. Nah, ini tidak ada masalah. Nilainya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi, yang dipanggil di dalam pemanggilan sebuah nilai di dalam variabel array index dari variabel array satu dimensi adalah dengan cara menampilkan seperti ini. Memanggil urutan dari indeksnya. Karena diawali dari angka 0, i adalah 0, maka pada looping pertama i-nya adalah bernilai 0. Pada looping kedua bertambah satu tingkatan menjadi indeks adalah menjadi 1, 2, 3, dan 5 min 1 sampai 4. Berarti dari mulai 0 sampai dengan angka 4 gitu ya. Jadi ini adalah salah satu cara pemanggilan sebuah variabel array. Nah, bagaimana cara menampilkan isi-isi dari isi-isi nilai atau isi-isi data dari variabel array satu dimensi. Nah, demikianlah yang Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Jadi di pertemuan yang kedua ini adalah tentang array satu dimensi. Mudah-mudahan nanti di pertemuan selanjutnya kita akan masih mungkin sedikit membahas juga tentang array satu dimensi dan juga sekaligus tentang array dua dimensi. Nah, demikian yang dapat Bapak sampaikan gitu ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan atau materi yang Bapak sampaikan hari ini dapat menambah hasanah atau wawasan pengetahuan teman-teman. Ya. Namun biasanya kalau di tatap muka, kalau di pertemuan tatap muka, biasanya Bapak memberikan beberapa quotes ya buat teman-teman. Jadi saat ini pun saya akan berikan dulu sebelum pertemuan ini selesai, saya akan sampaikan beberapa beberapa quotes atau quote buat teman-teman lah ya. Di sini saya sampaikan dunia adalah tempat kesedihan, bukan tempat kebahagiaan. Dunia tak ubahnya seperti awan pada musim kemarau yang membumbung di langit namun hanya sebentar lalu menghilang. Dunia seperti hayalan atau mimpi, sesaat yang belum juga kita puas menikmatinya, tiba-tiba diumumkan untuk berangkat menuju tempat tujuan. Jadi, terkadang kita di dunia itu merasakan berbagai macam kesedihan, entah itu mungkin karena permasalahan-permasalahan pribadi, ataupun mungkin dengan permasalahan keluarga, ataupun mungkin dengan permasalahan-permasalahan lain yang membuat hati kita merasa bersedih. Jadi, dari pesan ini, Bapak ingin sampaikan bahwasanya jangan bermudah putus asa terhadap berbagai hal macam cobaan yang teman-teman hadapi di dunia ini, karena itu sifatnya sementara. Perbanyak bersyukur, perbanyak bersabar,
karena itu adalah salah satu ciri dari adanya keimanan di dalam diri kita. Oke, itu yang Bapak dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan saya dapat lagi membuat video selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya yang masih tentang array, gitu ya. Array satu dimensi dan juga array dua dimensi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jikalau ada kesalahan dan kekurangan, Bapak akan sangat terbuka untuk menerima saran dan masukan dari para pendengar semuanya. Sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.